image slider dengan titik-titik indikator seperti ini. Ya, standar image slider lah ya. Jadi ada indikatornya berupa titik-titik. Setelah membuka dan membuat project, first thing first, kita perlu import dependencies untuk glide ya. Jadi glide ini adalah library untuk menampilkan gambar. Kita akan tambahkan di boot Gradle yang app. Teman-teman bisa menuju ke dokumentasinya di github.com/bumtech/glide. Nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Kemudian ke bawah, kita lihat readme-nya. Nah, lihat yang penggunaannya di Gradle. Kita akan copy dependensinya. Kita paste di sini. Kemudian synchronize now. Kemudian kita perlu juga mengenable view binding karena kita akan menggunakan view binding juga. Jadi bagi teman-teman yang belum familiar, bisa nonton tutorial tentang view binding dengan klik cut yang muncul di atas video. Jadi tinggal tambahkan aja buat features view binding true. Nah, kemudian synchronize now lagi. Nah, maka setupnya telah selesai. Kemudian kita perlu membuat layout untuk view pager-nya, di mana layout ini bertindak sebagai kontainer yang akan menampung image-image yang bisa kita slide nanti. Dan kita akan buat juga linear layout untuk sebagai kontainer dari titik-titik indikatornya. Jadi titik-titiknya kita akan buat langsung menggunakan Kotlin nanti. Yang pertama view pager. Pastikan yang view pager 2 ya. Untuk width-nya itu match parent, height-nya saya set menjadi 260 dp. Ini tergantung kebutuhan teman-teman aja. Kemudian jangan lupa tambahkan ID. Di sini saya akan buat ID-nya view_pager. Kemudian jangan lupa juga tambahkan constraint-nya, karena ini constraint layout. Kita tinggal klik tambah aja di sini. Dan otomatis constraint-nya itu mengikat ke parent. Kemudian kita buat linear layout sebagai kontainer dari dots-nya atau titik-titiknya. Match parent, height-nya wrap content. Berikan ID di sini dots_indicator. Kita akan juga tambahkan graffiti ya, supaya titik-titiknya nanti ada di tengah. Yang pertama center vertikal dan center horizontal. Tanda OR ya ini. Kalau dua ini kan jadi OR. Ini satu aja. Kemudian tambahkan juga orientation karena ini linear layout. Horizontal. Kemudian tambahkan constraint-nya. Untuk kiri kanannya kita ke parent. Dan untuk atasnya ini kita tempelkan di bawah view pager-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini bias-nya kita hapus. Kemudian kita akan buat juga layout untuk item dari image yang akan di slide-nya. Jadi kita akan bungkus image tersebut ke dalam sebuah file item linear layout. Kita akan buat item slide. Ini match parent aja karena nantinya akan mengikuti layout view pager tadi. Di dalamnya kita buat image view. Oh ya, kita ubah dulu ini menjadi linear layout. Kemudian ini width dan height-nya match parent aja karena nanti menyesuaikan juga. Dan jangan lupa tambahkan ID. Di sini saya akan buat ID-nya EV slider. Tambahkan juga scale type supaya tidak ada space nanti di image view-nya. Jadi fotonya pas memenuhi image view-nya. Kemudian ini sebagai placeholder aja sih. Ini karena match parent ya, tidak ngaruh sebenarnya. Nanti akan menyesuaikan dengan view pager 2 ini, which is yang tingginya sekitar 260 dp ya, segini. Nanti image-nya akan muncul sebesar ini. Kemudian di mana ada data, di mana ada list, kita perlu membuat adapter. Dan jika ada adapter, maka ada data juga. Kita juga perlu membuat model atau data class. Jadi kita buat dulu model atau data class-nya. Di sini saya akan namakan image data. Kita pilih yang data class. Kemudian hanya ada satu atribut saja, yaitu image URL. Ini tergantung kebutuhan teman-teman, bisa disesuaikan dengan
API atau ya kebutuhan teman-teman, karena di sini saya fokusnya hanya menampilkan image ya, jadi isinya hanya image URL. Kemudian kita juga akan buat adapternya. Saya akan namakan image slider adapter. Kemudian ini akan menginherit recycle view adapter. Kemudian di dalamnya, nah kita buat dulu sebuah inner class untuk view holdernya. Untuk konstruktornya itu item view dari item bindingnya ya. Jadi misal kalau teman-teman namakannya bukan item slide binding, munculnya tidak akan seperti ini. Misal item image binding, ya di sini nih berarti item underscore image. Ya ini jadi menyesuaikan dengan layout yang teman-teman buat. Kalau teman-teman belum paham bisa tonton tutorial saya tentang view binding. Kemudian recycler view holder. Ini juga kita masukkan konstruktornya dengan root dari bindingnya. Kemudian kelas image view holder ini kita masukkan di dalam konstruktor inherit recycle view adapter ini. Oh, ini bukan konstruktor ya harusnya, tipe. Kemudian ini akan merah ya. Oh ya, jangan lupa tambahkan tanda kurung juga. Kita alt enter, implement member, Ctrl A, oke. Nah, maka semua metodenya sudah teroverride. Nah, di sini kita juga perlu membuat list yang kita akan masukkan sebagai konstruktor dari kelas adapter ini. Private file items list dari image tadi, image data. Kemudian pada onCreate view holder kita akan mereturn kelas image view holder yang telah kita buat tadi. Di dalamnya kita masukkan konstruktornya itu item bindingnya ya. Jadi kita panggil item slide binding. Untuk inflate ini ada 3 parameter. Ada inflater, parent, dan attach to parent-nya. Untuk inflaternya kita panggil layout inflater, dan from-nya ini kita masukkan konteksnya. Konteksnya kita dapat dari parent ya. Parent yang ini view group. Jadi kita panggil parent, kemudian konteks. Kemudian di luar kurung ini kita tambahkan parameter lagi, yaitu parent. Kemudian booleannya kita set false. Ya, ini default dari view holder lah ya. Ini supaya tidak ke ujung kanan seperti ini, teman-teman bisa ke edit, ke view maksudnya, kemudian active editornya kita aktifkan software-nya. Nah, maka akan otomatis ke bawah seperti ini, tanpa menambah line. Kemudian untuk onBind view holdernya ini kita perlu buat function dulu di dalam kelas image view holdernya. Kita buat di sini onBind data image data. Kita juga perlu mengassign item view-nya ke dalam sebuah variabel. Jadi saya akan namakan aja private file binding sama dengan item view. Karena kalau kita tidak assign ke dalam variabel lain, item view ini tidak akan bisa dimasukkan ke dalam width. Nah ini, supaya memperingkas kode. Jadi width binding, di dalamnya kita set image view tadi dengan glide. Nah glide ini width konteks, konteksnya itu kita ambil dari item view. Kemudian load, kita akan load image URL-nya yang kita ambil dari image data. Jadi kita panggil data.image URL. Data ini dari mana? Dari function ini. Kemudian into kita masukkan ID dari image-nya, image view-nya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian function bind ini kita akan panggil di dalam onBind view holder. Jadi untuk view holdernya udah ada di dalam parameternya. Jadi kita panggil holder, kemudian bind. Masukkan datanya. Datanya adalah kita ambil dari list. Jadi kita panggil items, kemudian untuk indeksnya sesuai posisinya. Posisinya kita dapat dari parameter ini. Kemudian untuk item count-nya atau jumlah dari itemnya, ya kita tinggal ambil aja dari list-nya.
size. Nah, jadi sebanyak size-nya. Kemudian kita akan atur sisanya di main activity. Jadi kita ke main activity. Nah, di sini kita akan set dulu menjadi view binding karena ini standarnya masih ya normal seperti ini. Set content view layout activity.main. Kita akan buat view bindingnya private let init var binding activity main binding. Nah, ini nama kelasnya sesuai nama layout teman-teman. Kemudian kita set inisialisasi bindingnya dengan activity main binding inflator. Kita masukkan inflatornya layout inflator. Kemudian set content view-nya kita ganti menjadi binding.root. Nah, maka activity ini sudah menerapkan view binding. Kemudian kita akan menerapkan adapter tadi di sini. Kita akan buat adapternya dulu. Private let init var adapter image slider adapter. Kita juga akan buat list. Kita kosongkan dulu listnya. Kita buat aja dulu release dari image data. Jangan lupa tanda kurung. Kemudian kita juga akan buat list dari dotnya. Release ini isinya itu text view. Jadi titiknya itu berupa text view. Ya, jadi kita perlu buat release text view. Kemudian kita akan buat dummy ya. List data dummy. Jadi kita akan panggil listnya, kemudian add dengan image data. Image data ini konstruktornya itu image URL. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan URL apa saja. Di sini saya akan mengambil dari Unsplash. Di sini saya sudah fotonya. Copy aja di sini. Kemudian tempel di sini. Nah, di sini saya tambahkan 3 data dummy. Kemudian kita inisialisasi adapternya. Image slider adapter, kita masukkan listnya di konstruktornya. Kemudian kita set view pagernya. Kita set adapter dari view pagernya dengan adapter yang kita buat. Nah, kemudian di sini kita akan buat dots-nya ya. Kita inisialisasi dengan array list kosong dulu. Kemudian, nah sini kita akan buat function set indicator ya. Supaya tidak memenuhi kode onCreate, teman-teman juga bisa pisahkan untuk penambahan data ini karena cukup memakan ruang ya. Ini merah, kita alt enter, create function. Nah, maka tergenerate dengan sendirinya, kita tinggal isi. Di dalamnya kita akan buat sebuah loop ya. Jadi loopnya ini sepanjang dari list size-nya. Jadi kita set 0 until list size. Kemudian kita tambahkan dots-nya dengan text view, object text view. Jadi ini masih kosong text view-nya. Kemudian kita akan set dengan indeksnya sesuai dengan loop-nya. Karena kita ini misal di indeks pertama, otomatis ininya juga indeks pertama. Kemudian misal udah loop kedua, ini masuk ke indeks kedua, ini juga otomatis menjadi indeks kedua. Kalau teman-teman bingung bisa ikutin aja. Nah, untuk teksnya ini kita akan set dengan kode dari HTML dots-nya ya. Jadi kita perlu memanggil html.from HTML. Di sini kita masukkan kodenya itu dan pagar 9679. Kemudian untuk parameter keduanya kita panggil html.from HTML model legacy. Kemudian kita convert ke string. Nah, ini menghasilkan dot ya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Karena ini merah ya. Kenapa merah? Bisa teman-teman lihat di sini call request API level 24. Sementara project ini current API-nya minimal 22. So ada beberapa versi yang tidak support kode ini. So kita alt enter aja ini supaya kita membuat surround with if version. Jadi kita tambahkan kondisi dan kita tambahkan else-nya.
Dan untuk versi 24 ke bawah, kita set dengan kodenya seperti ini, HTML, from HTML, kita masukkan kodenya aja, tinggal copy. Kemudian kita set text size-nya menjadi 18 ya. Text size 18F supaya lumayan gede. Kemudian kita akan buat, kemudian kita akan set linear layout tadi, linear layout yang ini. Nah, yang ini kita akan tambahkan dengan text view yang kita buat tadi. Dengan cara panggil function add view, kemudian masukkan view-nya yaitu dots dengan index sesuai dari loop-nya ya. Jadi misal ini loop pertama ya, berarti yang ditambahkan dots yang pertama, dan seterusnya. Kemudian kita kembali lagi ke method onCreate. Di dalamnya kita panggil view pager-nya, kemudian register onPage change callback. Jadi kita akan beri behavior ketika page-nya berganti, supaya kita bisa mengaktifkan indikatornya. Jadi kita inherit atau kita buat objek onPage change callback. Kemudian kita akan override function ya. Caranya alt insert, nah kemudian override method. Kita pilih yang onPage selected. Atau teman-teman bisa nulis aja onPage selected, nanti bakal ada autocomplete-nya. Kemudian sebelum super ini, kita akan buat function untuk mengatur dots-nya ya, titik-titiknya. Jadi titik-titik mana yang akan aktif sesuai dengan image yang tampil. Jadi kita buat function-nya selected dot, kemudian kita masukkan position, yaitu posisi yang aktifnya. Kita alt enter, create function, kita pilih yang main activity. Nah, sudah tergenerate function-nya. Dalamnya kita buat for loop lagi, sebanyak list-nya. Kalau teman-teman bingung until ini apa, until ini sama dengan misal i sama dengan 0, kemudian i kurang dari list size, seperti ini ya. Kalau di for loop pada umumnya seperti di Java atau C++, bentukannya seperti ini. Kemudian di dalamnya kita cek dulu ketika posisinya sesuai dengan indeks, kita akan ubah warnanya ya. Warna dari text view-nya. Yang mana text view-nya adalah dots-nya. Kita masukkan indeksnya, set text color, kita masukkan di sini warnanya color primary aja. Ini bebas tergantung teman-teman. Saya akan set dengan color primary. Nah, warnanya seperti ini. Kemudian untuk kondisi lainnya kita set dengan color secondary aja. Panggil konteks compat get color this air.color secondary. Dan karena kita menampilkan gambar ini dari URL image, which is berasal dari internet, so kita butuh permission untuk akses internetnya. Kita ke manifest, kita tambahkan uses permission internet. Kemudian coba kita jalankan. Nah, jadi seperti ini ya. Image slidernya, ini indikatornya di bawah. Sudah menyesuaikan dengan image yang ditampilkan. So, itulah cara membuat image slider di Android menggunakan View Pager 2. Di video selanjutnya kita akan menambahkan otomasi dari View Pager ini. Jadi, image-nya ini akan bergeser dengan sendirinya ya, secara programmatically. Jadi kita akan tambahkan otomatisasi di video selanjutnya. So, thanks for watching. Kita berjumpa di video selanjutnya.